Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM. Kali ini dalam rangka mudik di Kota Kuningan pada tanggal 29 Maret 2025 pukul 9 pagi. Hari Sabtu teman-teman. H-2 sebelum Lebaran 2025 atau 1446 Hijriah. Suasana di perkampungan pagi hari teman-teman, kegiatan warga lokal. Ada yang sedang panen raya nih teman-teman. Ada yang lagi nongkrong yakin. Di tepi jalan raya menuju ke kampung halaman. Kurang lebih 2 desa berselang ya sebelum masuk ke kampung halaman. Namanya Desa Ciberung nih teman-teman. Ada aktivitas keseharian warga yang panen raya yang sudah memulai, ada juga yang masih belum, menunggu waktu saja ya. Namun kondisinya sudah menguning. Di Sawah Lega, Desa Ciberung, Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan. Ada perbukitan juga yang menjadi lahan-lahan perkebunan dan persawahan yang cukup luas di wilayah sekitar Subang Kuningan ini teman-teman. Karena memang dibatasi dengan bukit di kiri kanannya dan ini termasuk dataran yang relatif lapang ya. Ini suasananya teman-teman. Pagi yang damai ya. Ada yang sudah dipanen teman-teman tuh, sudah menggunakan karung-karung ya. Dan petaninya juga membawa motor ke lokasi tepi jalan ya. Kita coba intip ya. Seperti apa penampakan mereka yang sedang beraktivitas di sawah. Ada pepaya. Indah ya teman-teman. Nah, para petani yang sudah memanen dan membawanya ke tepi jalan untuk nanti diangkut barangkali dengan motor ya. Lebih efisien dan murah. Kegiatan mudik juga masih cukup ramai teman-teman. Di kendaraan roda 2 plat B sudah mulai mengarah ke Desa Subang, Kecamatan Subang. Nah teman-teman ya, dengan barang bawaan yang cukup banyak di belakang. Ada magic jar-nya di belakang ya teman-teman. Nah ini sedang dijemur nih, pasca panen, kegiatan pasca panen. Jadi setelah rontokan, dijemur untuk menunjang kadar airnya ya. Kadar air tertentu nanti bila mana secara bertahap digiling untuk konsumsi lokal maupun kemudian barangkali kalau ada kelebihan biasanya dijual ke pasar. Ini juga demikian ya. Kegiatan pasca panen sepertinya 2-3 hari lalu ya dipanennya, kemudian dijemur di sawah juga dengan alasnya jeraminya. Jadi ada bantalannya ya, empuk nih. Dan jerami keringnya nanti bisa menjadi pupuk juga setelah dibakar ya di lokasi sawah. Nah ini kendaraan para petani ya untuk mengangkut barangkali hasil panen juga. Ada log juga yang belum diangkut. Jadi memang penghasilan dari masyarakat di sini adalah pertama tentu saja hasil sawah, hasil kebunnya biasanya ada berupa kapulaga. Kemudian selebihnya adalah tanaman kehutanan berupa log ini kayu teman-teman. Waduh, pada nyakit. Nanya, mujur juga habis itu kasih pisung jarak kilo-kilo tiap dinten. Oh, 3 kilo tiap dinten. Oo. Masya Allah. Hitung-hitung olahraga ya gimana? Oh, itu Aki yang mau menebar benih di Siang-siangnya hitung-hitung olahraga. sawah nih. Jadi habis panen menebar benih untuk persiapan musim tanaman berikutnya. Nah, kita coba lihat ya kegiatannya di lebih dekat. Ada irigasinya nih, irigasi kecil. Namun sangat membantu ini teman-teman untuk sawah yang berada di sekitar dalamnya ya, yang jauh dari irigasi utamanya.
dialiri dengan irigasi tersier ya. Dulu di era Pak Harto pembangunan irigasi sangat masif teman-teman. Irigasi yang utama, sekunder, tersier sampai ke arah sawahnya seperti ini nih teman-teman. Indah, Indonesia indah. Hati-hatinya Ki, KHD pilih di sepeleset. Subhanallah, usia 79 tahun masih berkegiatan di kampung halaman dan sehat teman-teman. Menjadi inspirasi buat Uda TPM untuk menjaga kesehatan. Salah satunya dari pelajaran Aki tersebut, menghindari makanan-makanan yang berpengawet ya. Makanan-makanan yang lebih alami, lebih original, lebih organik ya teman-teman. Baik minuman maupun makanan. Pengolahan pasca panen. Ada salah satunya penjemuran ya di tempat panennya sendiri. Tempat lain juga ada ya di tepi jalan. Indah ya teman-teman, suasana di Desa Ciberung, Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan, pada tanggal 29 Maret 2025 pukul 9 lewat nih teman-teman. H-2 Lebaran 1446 Hijriah. Sawah yang luas teman-teman, indah. Nah, kita coba melihat kegiatan Aki tadi di Desa Ciberung ini teman-teman. Nah, Akinya sudah mulai mencangkul nih, sepertinya untuk menyediakan area tanam benih ya. Luar biasa nih Aki. Nah, sedang disiapkan. Luar biasa ya, usia 79 tahun masih bisa berkegiatan di luar, termasuk pekerjaan berat sebenarnya teman-teman ya. Menjadi inspirasi buat Uda TPM untuk selalu menjaga kesehatan nih teman-teman, dan berkegiatan secara proporsional ya, sehingga bisa umur kita secara fisik sehat dan panjang umur nih teman-teman. Terjaga ya, di usia 79 tahun masih bisa berkegiatan. Ada bagian yang rebah nih teman-teman, mungkin karena udah menjelang panen ya, jadi tidak mampu menopang bulir-bulir dari beras, gabah, padi, sehingga nanti pada saat dipanen agak-agak sedikit repot ya, harus lebih merunduk lagi. Apa ya kalau sebutannya dalam bahasa Sunda, nah seperti ini nih, rebah, uyah atau apa, udah saya lupa namanya. Rebah, jadi tanaman padi yang tinggi dan sudah beban bulirnya sudah mulai berat, terkena angin, terkena air hujan, jadi rebah, jatuh. Hal lainnya dari kegiatan di pedesaan adalah tentu saja minim stres ya teman-teman, sehingga menyebabkan potensi untuk sakit lebih sedikit ya teman-teman. Yang berasal dari psikologis atau gangguan dari mental yang terganggu menyebabkan sebenarnya berpotensi untuk kita sakit ya secara fisik. Tingkat polusi yang rendah juga membantu warga atau masyarakat yang di pedesaan ini lebih sehat ya. Polutan, toksik, racun begitu yang berada di udara, yang berada di makanan, yang berada di air lebih sedikit teman-teman ya, yang masuk ke tubuh sehingga tubuhnya menjadi metabolismenya lebih sehat. Penyakit itu kan dari fisik dan psikis, macam-macam ya teman-teman sumbernya. Masya Allah, keren, indah, peaceful, damai. Dawegannya dong. Yang menggoda di masa-masa puasa Ramadan adalah kelapa muda. Oh my god,
Indonesia ini sebenarnya harusnya sudah menjadi negara yang makmur ya, sejahtera rakyatnya, damai kehidupannya. Sayangnya memang banyak kasus ya, pemimpin kita tidak membawa kita kepada kesejahteraan warganya. Banyak membawa misi pribadi untuk kelompok, keluarga, sehingga anggaran ataupun sumber daya alam yang besar tak mampu mensejahterakan warga masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan salah satu cerminannya tentu saja dalam bentuk pendapatan ya, pendapatan per kapita, walaupun sebenarnya masih harus di draw down lagi teman-teman ya. Dan yang kedua tentu saja adalah kesehatan, derajat kesehatan atau tingkat kesehatan masyarakat. Masyarakat yang sehat menunjukkan salah satu masyarakat yang sejahtera juga.